Hello Utre Readers, welcome back. Kali ini kita akan belajar kembali tentang simple present tense, khususnya untuk pertanyaan menggunakan do, does, atau yang disebut dengan yes no questions. Apakah Utre Readers siap? Kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah Utre Readers, kali ini kita akan membahas kembali tentang simple present tense, tapi khusus difokuskan pada yes no questions. Disebut yes no questions karena pertanyaan ini membutuhkan jawaban yes or no, ya atau tidak. Nah, kalau kita ingat cara membuat kalimat itu pada dasarnya setiap tenses adalah membutuhkan subject dan verb. Untuk present tense karena ini sifatnya present, maka itu verbnya itu verb 1, verb dasar. Nah, untuk membuat yes no questions cukup tambahkan do sebelum subject. Jadi do ada di awal kalimat. Kemudian does itu juga ada di awal kalimat, lalu diikuti subject dan verb 1. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kapan itu kita menggunakan do atau does. Semua tergantung pada subjeknya, jadi harus dihafalkan. Jadi pada prinsipnya yes no questions itu diawali dengan auxiliaries. Ada do dan does. Nah, masing-masing ini diikuti oleh subjek. Namun ada pasangan tertentu. Nah, ini harus dihafalkan. Do itu berpasangan dengan subjek you, kamu. Lalu setelah you ini bisa diikuti verb pertama, verb bentuk dasar, verb kata kerja. Lalu do bisa diikuti I, aku, saya. Lalu diikuti verb dan subjek we, kami atau kita. Do we. Kemudian do they, mereka. Oke. Kita coba ingat kembali padanan bahasa Indonesia setiap subjek di sini. You itu kamu, Anda, oke. I itu aku, saya. Lalu we itu kami dan kita, bisa. Oke. They itu mereka. Nah, sekarang kita coba buat kalimatnya menggunakan do you. Misalnya, do you eat rice? Apakah kamu makan nasi sehari-harinya? Mungkin kita ketemu bule dari negara luar, lalu kita ingin menanyakan apakah dia makan nasi, bisa makan nasi atau enggak. Nah, do you eat rice? Kemudian untuk subjek I, saya bisa contohkan. So, do I, apakah saya membuat kesalahan? Do I make a mistake? Seperti itu. Lalu untuk we, apakah kami, misalnya, apakah kami saat ini tidur di hotel? So, bisa mengatakan do we sleep in a hotel? Seperti itu. Jadi setelah do diikuti subjek we. Kemudian untuk they, contohnya kita mau menanyakan apakah mereka pergi ke sekolah sehari-harinya, apakah mereka bersekolah. So, do they go to school? Seperti itu ya contohnya. Nah, kita lihat sekali lagi, do itu berpasangan dengan you, I, we, they. Dan sesudahnya diikuti verb 1. Ini kalau do kita tutup, itu sebenarnya kalimat jadi berubah menjadi positif. Jadi you eat, I make, we sleep, they go to school. Tambahkan do di awal kalimat untuk membuat pertanyaan. Sekarang kita lanjut dengan does. Untuk does pasangannya yaitu he, she, it. Jadi orang ketiga tunggal. Masing-masing singular atau tunggal. Jumlahnya hanya 1.
does he diikuti verb, does she diikuti verb, dan does it diikuti verb. Semuanya verb 1, tidak ada tambahan apapun, jadi verb bentuk dasar. Kita buat contoh kalimatnya. Untuk he itu misalnya does he eat rice, kita buat sama dengan yang di atas. Jadi apakah dia itu sehari-harinya makan nasi? Does he eat rice? Nah, eat ya, verb 1, tidak ada tambahan apapun di kata kerjanya. Nah, he sendiri itu adalah untuk dia laki-laki, jumlahnya 1. Itu bisa diganti dengan Tom, nama orang ya, nama anak laki-laki, nama Dave gitu. Jadi bisa does Tom eat rice atau does Ahmad eat rice, seperti itu. Yang penting jumlahnya adalah 1. Lalu kita lanjut ke she, dia perempuan. Dia jumlahnya hanya 1. Kita buat sama saja. Does she eat rice? Apakah dia makan nasi? Nah, she subjek she bisa diganti dengan nama perempuan. Misalnya ada Sarah, Rina, seperti itu. Cisa. Jadinya kalimatnya nanti bisa misalnya does Sarah eat rice? Apakah Sarah makan nasi? Does Cisa eat rice? Atau does Rina eat rice? Apakah Rina makan nasi? Seperti itu. Kemudian untuk subjek it itu tunggal untuk benda atau binatang. Misalnya kita lihat kucing, kita mau tanya kucing itu bisa makan nasi nggak ya? Jadi kita bisa bertanya begini, does it eat rice? Seperti itu. It di sini maksudnya si kucing itu. Lalu bisa juga anjing, does it eat rice? Atau does the dog eat rice? Tuh, jadi it di sini bisa diganti dengan subjek tunggal, misalnya the dog, anjingnya jumlahnya hanya 1, anjing, atau the cat jumlahnya hanya 1, yang penting itu. Jadi does it eat rice? Okay. Jadi kapan do dan does untuk yes no question dibutuhkan? Sekali lagi perlu diingat bahwa ketika subjek diikuti verb seperti ini, do you eat verbnya eat. Sekarang kita ada latihan, ada 6 kalimat. Silahkan diisi menggunakan, apakah menggunakan do atau does. Kita lihat subjeknya. Nomor 1, you. Pasangan subjek you yaitu do. Jadi untuk membuat yes no questions kita isi dengan do. Do you eat breakfast? Apakah sehari-hari kamu sarapan? Begitu arti kalimatnya. Lalu nomor 2, kita lihat subjeknya she. Apakah Anda ingat she itu berpasangan dengan auxiliary apa? Ya, does. Oke. Jadi kalimatnya menjadi does she read a lot of books? Apakah dia perempuan suka baca banyak buku? Lalu nomor 3, he play the guitar. Subjeknya he, pasangannya adalah does. Oke. Does he play the guitar? Apakah dia memainkan gitar? Apakah dia bisa main gitar? Maksudnya begitu. Kemudian nomor 4 itu subjeknya I look weird. Lalu mau tanya, apakah aku terlihat aneh? Do atau does pasangannya? I, yaitu do. Oke. Do I look weird? Apakah aku terlihat aneh? Nomor 5, kita lihat subjeknya adalah they. Anda ingat pasangannya apa? Do atau does? Ya, do. Oke. Di situ terlihat do diikuti they. Jadinya do they surf? Apakah sehari-hari mereka surfing? Maksudnya begitu. Surfing di pantai, di laut. Kemudian nomor 6 itu adalah we ya. Jadi pasangannya do. Do we still have any sugar? Apakah kita masih punya gula pasir di rumah? Seperti itu. Baiklah, sekarang kita lihat kembali. Kita ingat-ingat lagi tadi
auxiliary do, pasangan subjeknya yaitu you, I, we, they, lalu does itu he, she, it. Dan setelah subjek itu diikuti verb 1, verb bentuk dasar. Tidak ada tambahan verb apapun. Seperti itu. Sekian dulu pelajaran bahasa Inggris hari ini, Ultra Readers. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Thanks for watching. Have a lovely day.